Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. B. Kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang gaya belajar anak. Ada 3 macam gaya belajar yang perlu ayah bunda ketahui. Dan tentu saja, setiap anak mempunyai gaya belajarnya sendiri. Anak kembar sekalipun, belum tentu mempunyai gaya belajar yang sama. Mungkin saja ada anak yang mempunyai lebih dari satu gaya belajar. Namun umumnya, ada satu yang paling dominan. Gaya belajar yang pertama adalah tipe visual. Kata kuncinya adalah melihat. Anak visual lebih mudah menyerap informasi dengan cara melihat. Mereka akan lebih mudah paham bila membaca sendiri daripada dibacakan. Lebih terbantu bila materi pelajaran disertai gambar-gambar, tabel, ataupun grafik. Anak visual belajar dengan bantuan ilustrasi, perlu kertas untuk coret-coret, dan butuh alat tulis pendukung seperti stabilo atau spidol berwarna-warni. Gaya belajar yang kedua adalah tipe auditori. Kata kuncinya adalah mendengarkan. Anak auditori akan lebih mudah menyerap informasi dengan cara mendengar. Mereka senang saat mendengar ceramah atau saat guru ngomong di depan kelas, ketimbang dia membaca sendiri. Anak seperti ini perlu duduk di deretan di bangku depan atau dekat pengeras suara misalnya, agar lebih mudah fokus dan bisa menghindari suara-suara berisik di sekitarnya. Auditori sering komplain bila suasana belajar gaduh. Mereka kadang tidak mementingkan slide PowerPoint yang jelas. Yang penting suaranya jelas. Auditori umumnya cepat menghafal lagu dengan mendengar. Perlu membaca dengan bersuara agak keras, perlu merekam pelajarannya atau suaranya sendiri untuk mengulangi pelajarannya lagi, dan sebagian anak merasa lebih nyaman belajar dengan background suara musik yang halus. Gaya belajar yang ketiga adalah tipe kinestetik. Kata kuncinya adalah gerakan. Anak kinestetik lebih mudah menyerap informasi dengan melakukan sesuatu melalui pengalaman dan bukan hafalan. Jadi, tidak cukup hanya dengan melihat atau mendengar. Mereka lebih suka belajar sambil praktek langsung, sambil menggerakkan tangan, lidah, atau membuat gerakan lain. Dengan pola ini, tipe kinestetik sering dianggap mengganggu teman yang tipe lain. Mereka umumnya senang belajar dengan eksperimen, belajar di alam, studi tour, dan umumnya senang dengan sentuhan. Nah, PR buat ayah bunda adalah tentu harus mencari tahu sedini mungkin apa gaya belajar anak-anaknya, sehingga bisa membantu memaksimalkan anak kita dalam proses belajar. Jangan sampai setelah anaknya kuliah, baru ayah bunda nyadar yang mana gaya belajarnya. Terkait sekolah, sayangnya belum banyak guru yang memahami atau mengakomodir gaya-gaya belajar ini dalam praktek mengajar. Yang menjadi problem adalah bila guru di sekolah tetap mengajar hanya dengan gaya konvensional saja, misalnya metode ceramah atau auditori, sedangkan di kelas ada murid visual dan kinestetik. Pastinya anak-anak visual dan kinestetik ini cenderung agak dirugikan. Malah anak kinestetik, kalau hanya mendengarkan pelajaran saja, umumnya nggak bisa diam. Dia malah cenderung bisa dianggap nakal karena sering usilin temannya atau butuh memainkan benda-benda tertentu seperti pensil, penggaris, kertas, dan sebagainya untuk membantu dia memahami pelajaran. Jadi memang seyogyanya guru di sekolah bisa menyampaikan pelajaran dengan kreatif, dalam arti bisa berusaha mengakomodir 3 gaya belajar ini. Namun bila ayah bunda menilai guru atau sekolah di mana anak kita berada sekarang belum mampu mengakomodir hal ini, maka tugas kitalah orang tuanya untuk membantu anak-anak kita bisa dengan cara: 1.
mencarikan sekolah yang bisa mengakomodir gaya belajar anak kita. Yang kedua, mencarikan guru les atau private yang bisa mengakomodir gaya belajar anak kita. Atau yang ketiga, ya tentu kita ayah bundanya sendiri yang berusaha membantu proses belajar anak kita sesuai dengan gaya belajarnya. Saat ini sudah ada beberapa tes sederhana yang bisa ayah bunda pakai untuk mendeteksi tipe gaya belajar, yang bisa di-googling dengan mudah bila masih sulit menebak gaya belajar anaknya. Setelah kita bisa meraba gaya belajarnya yang mana, kita uji sesuai ciri-cirinya, apakah sudah sesuai atau belum. Dengan menjalankan proses belajar yang sesuai gaya belajarnya, tentu penyerapan materi akan jauh lebih cepat dan mudah, dan proses belajar anak kita jauh lebih optimal. Oh ya, ada satu tambahan lagi. Gaya belajar ini tentu berlaku juga bagi orang dewasa. Siapa tahu ada di antara ayah bunda yang sekarang sedang kuliah lagi. Jangan sampai loh salah gaya belajarnya, atau bahkan belum nyadar gaya belajarnya yang mana. Wah wah wah. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk bisa mendapat video lainnya. Berkenan share bila dirasa ada manfaatnya. Ayo ayah bunda, kita babak bentuk anak hebat. Sampai ketemu lagi, saya Dr. B. Thanks.